Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai melangkah hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita pada sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Sebentar tidak kami menjalani kehidupan kami hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat, pengingat bagi kami untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kuduskan dan layakkan kami semua untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 berkata, demikian bunyi firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul naik level. Untuk bisa lolos menjadi seorang pegawai atau bisa lolos sebagai seorang taruna, baik itu polisi atau tentara, tentunya tidak hanya melalui 1 atau 2 tahapan, 1-2 ujian. Kami yakin banyak hal yang harus dipenuhi, banyak hal yang harus dilalui. Mungkin bisa 4 atau 5 bahkan lebih ujian-ujian atau tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, yang harus dilewati. Mengapa kita harus melewati ujian dan tantangan itu? Supaya kita, jika sang calon itu atau sebagai calon pegawai itu atau taruna itu dapat lolos ujian, menghadapi ujian, tentunya mereka akan menjadi seorang pegawai yang handal. Kalau menjadi TNI Polri, mereka akan menjadi prajurit-prajurit yang dapat diandalkan pula. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun bisa juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini. Ujian-ujian hidup yang harus kita jalani. Apapun ujian pencobaan yang kita saat ini kita alami, kita perlu melewati. Kita tidak perlu menghindari, tetapi ini harus kita jalani. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita beranggapan atau kita berargumen atau kita berbicara atas diri kita sendiri? Atau pernahkah kita utarakan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ini kepada orang lain? Atau kebiasaan ini kita utarakan kepada tetangga-tetangga kita atau sahabat-sahabat kita? Mengapa hidupku terus begini? Mengapa aku harus mengalami hal seperti ini terus-menerus? Menderita terus? Kapan berakhirnya tantangan, ujian, cobaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Atau saudara kasih, kita seringkali pesimis yang lainnya. Kita mempunyai hati, mungkin kita berbicara atas diri kita pesimis yang lain, menggerutu hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, yang menyebabkan kita menjadi lelah, yang menyebabkan kita menjadi capek, yang secara rohani dan akhirnya lambat laun, tapi pasti kita akan menjadi orang-orang yang menyerah dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat-saat ini. Kita menjadi orang yang tidak berserah. Mengapa saudara sekalian? Menyerah dan berserah itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kalau menyerah itu artinya menerima apa adanya, dalam arti kita pasrah dengan keadaan. Tetapi jika kita berserah, kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, walaupun kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menjadi naik level, yaitu iman kita perlunya ujian di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa ujian itu? Untuk melihat seberapa kuat, seberapa mampu, seberapa berkualitas iman harap kita kepada Tuhan saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi persoalan hidup yang mungkin saat ini kita sedang berjuang menyelesaikannya. Kita sudah berdoa,
kita sudah berserah kepada Tuhan, justru malahan semakin sulit yang kita hadapi. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Kita sudah berdoa, kita sudah melakukan kebenaran firman Allah, tetapi yang terjadi semakin sulit keadaan perjuangan yang harus kita hadapi. Kita seringkali meminta berdoa, kita minta kesabaran daripada Tuhan, tapi justru ada atau kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menghadapi ujian dan cobaan-cobaan yang kita alami saat-saat ini. Tetapi justru kita bertemu kepada orang-orang yang melemahkan iman harap percaya kita kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kalau kita mampu melewati ujian itu bisa datang, bisa melalui dari teman kita. Ujian itu bisa datang melalui keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita. Atau mungkin Tuhan izinkan persoalan permasalahan ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu maka kita akan menjadi orang-orang pemenang. Kalau kita bisa melewati semuanya ini, kita akan menjadi orang-orang pemenang. Dikatakan orang-orang pemenang, yaitu bukan kita tidak berjuang. Dikatakan menjadi orang pemenang, berarti kita harus mengadakan pertandingan. Mengadakan pertandingan, kita harus menghadapi suatu perlombaan. Sehingga kita katakan menjadi orang-orang pemenang. Jika kita tidak mau menghadapi pertandingan hidup yang saat ini sedang terjadi, bagaimana kita bisa dikatakan menjadi orang-orang pemenang? Kalau kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitkan, kita dihadapi dengan ujian orang-orang yang merendahkan dalam setiap kehidupan kita, kita sulit untuk melakukan yang terbaik. Ingat firman Allah yang sudah kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengajar pada saya dan saudara, jika kita menghadapi ujian, kita menghadapi ujian hidup ini, kita firman Allah katakan, bergembiralah, bersukacitalah dengan hal itu. Kita akan naik level, satu tingkat lebih tinggi, naik lagi, sampai akhirnya kita mendapati iman yang sempurna di hadapan Allah. Kalau kita menghadapi ujian dan cobaan saat hari ini, teguhkan, kuatkan iman kita. Seberapa lama kita mengalami hal-hal ini, tetapi kita percaya, jika kita dapat melewati segala sesuatunya ini, firman Allah katakan, kita akan naik level. Iman kita akan tetap terus diuji. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak berjuang, jika kita berkata menyerah dengan keadaan itu, berarti kita menjadi orang-orang yang kalah. Kita menjadi orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan, sebab kita tidak mampu menghadapi situasi pencobaan yang ada. Padahal firman Allah mengatakan, bersukacitalah, bergembiralah dengan hal ini. Saudara sekali dikasih dalam Tuhan Kristus, untuk bisa menjadi naik level, setingkat lebih tinggi dari saat ini kita ada. Firman Allah mengatakan, berkata, bergembiralah, bersukacitalah, walaupun situasi, walaupun keadaan tidak mendukung di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita mampu melewati ujian, supaya kita menjadi taruna-taruna Tuhan yang kuat, yang mampu menghadapi situasi keadaan kita harus satu syarat yang Tuhan inginkan, bergembiralah, bersukacitalah dalam hal-hal ini. Sebaliknya kalau kita hidup kita bersungut-sungut, dalam hidup ini kita menggerutu, hidup kita tidak akan bisa naik level secara rohani. Di dalam setiap kehidupan kita seringkali sekalian berkeluh kesah. Kita akan menjadi orang-orang kalah. Bagaimana kita akan bisa menjadi melewati ujian? Bagaimana kita bisa dikatakan menjadi orang-orang pemenang? Kalau di dalam setiap perjalanan kehidupan kita hanya menggerutu, kita hanya mengomel, kita hanya berkeluh kesah dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
firman Allah pada kesempatan pagi hari ini memberikan pengiringatan, memberikan pengertian, memberikan semangat bagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Mari bergembiralah, bersukacitalah jika kita menghadapi hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi firman Allah, bergembiralah dengan semuanya ini. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari apa yang akan kita hadapi hari ini, hadapilah dengan senyum, dengan hati yang gembira, untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai level kita, iman kita lebih tinggi. Mari hadapi segala kehidupan kita, walaupun itu tidak gampang, walaupun itu sulit, tetapi firman Allah katakan, bersukacitalah, bergembiralah dengan hal ini, supaya Tuhan melihat akan ucapan syukur keluar di dalam setiap kehidupan kita. Ingat saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, bergembira sama dengan kita berkeluh kesah, kita sama dengan kita bersungut-sungut. Sama artinya di sini, yaitu ya kita keluarkan dengan hati kita. Yang kata-katakan kita sama karena sama-sama kita ucapkan dalam mulut kita, sama-sama keluar dari hati kita, tetapi sama-sama keluar dari hati kita. Baik itu sukacita, bersungut-sungut, bergembira, kita berkeluh kesah, itu sama, tetapi hasilnya berbeda. Kalau hasilnya berbeda, pasti kita tahu. Kalau kita bersukacita, kita mau bergembira, hasilnya ada sukacita dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menerima, kita akan menjadi orang-orang pemenang dalam Tuhan. Tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, kita berkeluh kesah setiap waktu. Kita bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Sama kita ucapkan melalui mulut kita. Kita keluarkan dalam hati kita. Hasilnya yaitu Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang tidak berkemenangan. Karena apa? Di dalam setiap kehidupan kita tidak ada rasa ucapan syukur terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini biar menjadi motivasi penyemangat kita, supaya iman kita hari ini semakin hari bukan semakin turun. Dalam setiap keadaan yang kita alami, iman kita semakin hari semakin naik level, lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai Tuhan datang mendapati iman kita di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Engkau telah kembali mengingatkan kami tentang ujian cobaan yang kita alami saat hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami menjadi orang-orang pemenang, supaya kami dapat menghadapi segala situasi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bergembira. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami, berikan kami semangat untuk kami melangkah sepanjang hari. Apapun yang terjadi hari ini, kami percaya semuanya adalah seizin dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar kami tidak melakukan aktivitas kami percaya berkat-berkat Tuhan sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami, dan kami akan lakukan perkara yang besar bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.